Digital marketing. Digital marketing adalah upaya pemasaran produk dengan media digital dan jaringan internet. Ada beberapa manfaat dan kelebihan strategi marketing. Yang pertama, fleksibel, digunakan semua jenis bisnis yang ingin beralih ke online, apalagi tersedia beragam media digital marketing dari yang gratis hingga berbayar. Yang kedua, mampu menjangkau konsumen secara personal, sesuai dengan customer journey atau persiapan untuk membeli. Yang ketiga, lebih mudah mengukur keberhasilan strategi mengingat tools digital marketing menyediakan metrik performa iklan. Yang keempat, memaksimalkan tingkat konversi karena digital marketing mampu melemparkan promosi ke target audiens spesifik. Tentunya, digital marketing menawarkan banyak kelebihan yang dimiliki tradisional marketing. Berikut diantaranya. Yang pertama, mudah menjangkau target pasar yang lebih luas hingga miliaran pengguna internet di seluruh dunia. Yang kedua, sekitar 70% orang lebih suka memakai internet untuk mencari tahu produk daripada iklan tradisional. Yang ketiga, membutuhkan biaya relatif lebih rendah dan bisa diatur sendiri karena memakai platform digital. Yang keempat, menghemat waktu dengan berbagai tools otomatis daripada melakukan kegiatan promosi secara manual atau melibatkan banyak aktivitas fisik. Yang kelima, lebih mudah dan cepat untuk menjalin komunikasi dua arah sampai melayani calon pelanggan daripada sekadar menunjukkan papan iklan atau reklame. Yang terakhir, bebas menentukan kapan dan durasi pelaksanaan program pemasaran. Belajar digital marketing. Mulai dari optimasi channel ini. Yang pertama, Google Business School. Google Business School adalah layanan gratis dari Google untuk menampilkan profil bisnis Anda secara instan di halaman pencarian. Misalnya alamat perusahaan, nomor telepon, jam operasional, hingga rating bisnis. Tak hanya menampilkan quick info, banyak manfaat Google Business School yang memudahkan calon klien menemukan bisnis. Yang pertama, menyediakan informasi yang valid. Hanya pemilik bisnis terverifikasi yang bisa membuat Google Business School sehingga informasi pun valid dan meminimalisir resiko penjualan yang mengatasnamakan toko kamu. Yang kedua, memberikan informasi lengkap dan aktual. Informasi detail toko bisa muncul tanpa merepotkan calon klien untuk scrolling atau mengklik ini itu. Yang ketiga, memunculkan bisnis di Google Maps. Calon klien bisa segera mengecek lokasi toko di Google Maps, kemudian mendapatkan review dari pelanggan. Testimoni bisnis Anda bisa muncul untuk memperkuat minat calon klien dalam berlangganan. Kemudian menjadi media komunikasi pelanggan. Calon klien bisa bertanya langsung kepada penjual lewat fitur ajukan pertanyaan. Kemudian menjadi alat analisis pelanggan. Google Business School memberikan fitur analisis untuk membantu Anda mengecek performa bisnis sendiri. Memang benar jika digital marketing mampu mendatangkan efek positif bagi bisnis. Namun kalau terburu-buru, bisa jadi strategi promosi malah gagal akibat pemahaman yang kurang. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa strategi di belajar digital marketing anti gagal. Yang pertama, kita harus menentukan buyer persona. Buyer persona menentukan keberhasilan digital marketing. Singkatnya, buyer persona adalah profil yang mewakili target pasar produk Anda. Dengan menentukan buyer persona yang tepat, kita pun lebih mudah menyusun strategi digital marketing yang tepat sasaran. Tapi tidak asal tunjuk saja, kita harus melakukan cara membuat buyer persona khusus untuk bisnis. Mulai dari riset hingga menciptakan profil buyer persona yang lengkap. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan target pasar. Salah satu kunci sukses digital marketing adalah kemampuan mengidentifikasi kebutuhan buyer persona atau target pasar. Sebelum menawarkan layanan ke target pasar, pastikan produk tersebut menjawab pain point alias masalah yang sedang mereka alami. Yang ketiga, susun marketing plan. Setelah mengetahui pain point target pasar, bukan berarti Anda bisa langsung memasang produk dan promosi gila-gilaan. Sebagus-bagusnya produk, kalau tidak dipromosikan dengan benar akan beresiko gagal. Oleh sebab itu, kita harus membuat marketing plan. Marketing plan merupakan rencana pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis pada periode tertentu.
Dengan menyusun marketing plan, seluruh strategi promosi Anda akan lebih terarah dan efisien, sebab Anda tahu apa yang perlu dan tidak perlu dikerjakan, serta bagaimana cara mencapainya. Yang keempat, memanfaatkan berbagai media digital marketing. Kabar gembiranya, ada banyak media digital marketing yang bisa Anda pakai, dari yang gratis hingga berbayar, mulai channel marketing untuk membangun komunikasi hingga memperluas. Yang kedua, WhatsApp Business. WhatsApp Business yang menawarkan fitur lebih unggul daripada versi regulernya, dirancang secara khusus untuk berwirausaha. Kita bisa memanfaatkan WhatsApp Business untuk pertama, menampilkan profil bisnis, mulai dari alamat, detail kontak, website, dan lain-lain. Yang kedua, membuat bisnis lebih profesional. Satu nomor WhatsApp bisnis bisa dipegang beberapa admin, sehingga bagi-bagi tugas jadi lebih mudah dan klien tidak menerima pesan promosi dari nomor yang berbeda-beda. Yang ketiga, menyediakan fitur katalog. Dengan begitu, calon klien bisa melihat daftar produk dalam profil bisnis. Yang keempat, melakukan monitoring dari statistik dan label pesan. Statistik ini memungkinkan kita untuk memonitor seluruh aliran pesan termasuk status pengirimannya. Kemudian merespons pelanggan secara otomatis. Kita bisa mengatur balasan otomatis seperti greeting message dan away message, lalu mengirim pesan secara massal dan otomatis. Ada fitur blast untuk mendistribusikan pesan ke banyak nomor dalam sekali kirim. Dan yang terakhir, memudahkan manajemen komunikasi. Tersedia fitur label untuk mengelompokkan chat berdasarkan kriteria tertentu. 3. Website. Boleh dibilang website adalah pusat kegiatan bisnis online Anda, sebab strategi digital marketing ini mampu menggantikan kios yang biasanya Anda sewa di pusat perbelanjaan. Cocok untuk segala jenis bisnis. Website mampu menyediakan fitur yang berbagai macam bisnis butuhkan, seperti fitur tujuan wisata untuk bisnis travel, halaman info ketersediaan kamar untuk hotel, dan lain sebagainya. Seperti sebagai etalase produk, web bisa menjadi toko untuk memajang sekaligus melayani transaksi pelanggan. Kemudian dapat diakses 24 jam penuh, sehingga meminimalisir kehilangan calon pelanggan potensial. Kemudian mengontrol konten sendiri. Anda bebas mengatur isi website sesuai dengan kepentingan perusahaan, baik itu halaman produk, press release, dan sebagainya. Dan yang terakhir, memudahkan bisnis ditemukan calon pelanggan. Dengan optimasi SEO, website lebih mudah tampil di halaman pencarian. Yang keempat, landing page. Landing page adalah halaman dalam website yang didesain khusus dengan mindset marketing. Halaman inilah yang ditampilkan ketika pengunjung menghapus website dari hasil pencarian berbayar maupun yang tidak berbayar. Lebih fokus mengarahkan audiens menuju informasi utama.
sehingga performanya oke, baik dari struktur web, kecepatan website, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat, algoritma update terbaru. Jadi kita harus memastikan untuk rutin mengikuti perkembangan. Kenal SEM, Search Engine Marketing. SEM merupakan strategi digital marketing untuk mengembangkan halaman pertama Google dengan keyword tertentu dengan cara berbayar. Jadi kita menggunakan platform iklan Google Ads berbayar agar website kita bisa muncul di halaman pertama Google dengan cepat. Berikut keunggulan SEM dibanding dengan SEO. Yang pertama, bebas menentukan target pasar secara spesifik, mulai dari usia, jenis kelamin, lokasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, berpotensi meningkatkan traffic dan conversion rate. Pasalnya, SEM akan menempatkan website Anda pada ranking teratas Google. Yang ketiga, hasil lebih cepat daripada SEO. Dengan bayaran tertentu, website langsung menduduki halaman pertama Google. Walaupun SEM terlihat menggiurkan, sebaiknya jangan memakai strategi ini dengan ceroboh. Apalagi strategi ini tidak gratis sehingga memungkinkan biaya pengeluaran malah membengkak jika tidak setimpal dengan keuntungannya. Untuk jangka pendek, memang SEM cukup efektif, sedangkan untuk jangka panjang, sebaiknya gunakan SEO agar lebih aman dan efisien. Yang ketujuh, konten marketing. Konten marketing adalah strategi menghasilkan dan mendistribusikan konten yang mampu memikat target pasar dan mengonversi mereka menjadi pelanggan. Faktanya, strategi ini lebih hemat 62% daripada tradisional marketing, sedangkan leads yang datang bisa meningkat 3 kali lipat. Jangan heran, konten marketing memang strategi yang mudah menjangkau berbagai audiens. Pasalnya, strategi ini cukup melimpah sehingga kita bisa menerapkannya ke berbagai bentuk, seperti blog, yaitu jenis website yang berisi konten seperti aneka artikel. Lalu e-book, yakni buku elektronik yang boleh audiens unduh melalui website atau platform lainnya. Ada juga email marketing, yaitu upaya marketing yang fokus pada komunikasi lewat email. Lalu ada juga video marketing yang merupakan metode marketing yang memanfaatkan video dalam platform online. Kemudian yang terakhir, social media marketing, yakni strategi marketing dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform utamanya. Di antaranya ada Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, blog. Blog adalah website yang khusus memuat berbagai macam artikel. Biasanya, perusahaan yang ingin menjaring lebih banyak calon pelanggan membuat blog di samping website utamanya. Fungsi blog fleksibel untuk membantu perusahaan melakukan sales funnel atau tahapan yang dilalui pelanggan potensial untuk menuju keputusan pembelian. Ada juga bebas membuat konten yang membantu hingga meyakinkan calon pelanggan untuk bertransaksi. Ada juga blog memungkinkan memasang ads. Ada juga mendongkrak performa SEO sehingga berpotensi menjaring lebih banyak traffic. Dan yang terakhir, memungkinkan toko online lebih mudah ditemukan di halaman Google. Yang kesembilan, email marketing. Email marketing adalah sebuah rangkaian kegiatan pemasaran digital yang dimulai dari mengumpulkan email, dilanjutkan dengan melakukan pengiriman email secara massal yang berisi informasi produk atau promo yang bertujuan untuk mendatangkan penjualan dari pembeli lama maupun pembeli baru. Ada beberapa cara untuk melakukan email marketing. Yang pertama, lakukan list building atau proses mengumpulkan berbagai data dari target pasar Anda. Bisa melalui fitur kontak form pada website. Lalu selanjutnya, gunakan alamat email dengan domain bisnis sendiri agar lebih profesional seperti ega@toko_nia.com. Lalu yang terakhir, sediakan tombol call to action, yaitu tombol ajakan untuk melakukan sesuatu seperti melihat katalog produk, melakukan pembelian, dan lain sebagainya. Untuk melakukan email marketing,
Anda membutuhkan platform khusus, email hosting Niagostar contohnya. Ini merupakan layanan server khusus email yang memungkinkan Anda untuk mengirim email secara massal ke target pasar. Yang ke-10, sosial media marketing. Penggunaan sosial media makin meroket dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, muncullah strategi sosial media marketing. Sosial media marketing adalah upaya marketing lewat sosial media. Ada beberapa alasan mengapa banyak pebisnis yang menggunakan sosial media sebagai marketing mereka. Di antaranya, hemat biaya, apalagi banyak tools gratis untuk membuat konten sosmed. Kemudian efektif dan efisien, mengingat kita bisa secara spesifik mengatur target iklan sesuai dengan demografi yang diinginkan. Kemudian meningkatkan brand awareness, lalu juga memperluas pangsa pasar, memudahkan komunikasi dengan target pasar, kemudian menyebarkan info terbaru dengan cepat, serta menarik traffic ke website. Yang ke-11 ada pay per click atau PPC. Strategi digital marketing berikutnya adalah pay per click atau PPC. PPC adalah upaya marketing di mana pebisnis hanya perlu membayar setiap iklan yang diklik atau dilihat audiens. Meskipun PPC tidak gratis, strategi digital marketing ini bagus untuk memperoleh hasil dalam waktu cepat. Pasalnya, PPC tidak akan terdampak algoritma Google yang berubah-ubah, sehingga iklan Anda hanya pasti tersampaikan ke target audiens. Yang ke-12 ada native advertising. Native advertising mungkin adalah istilah yang jarang dikenal, tapi penerapannya sering ditemui di aneka sosial media. Singkatnya, native advertising adalah konten berbayar yang dipasang di platform tertentu dengan format mirip konten biasa. Konten sponsor di Twitter misalnya. Native advertising juga menawarkan pengalaman yang bagus bagi calon pelanggan, sebab formatnya mirip dengan konten biasa sehingga tidak terlihat seperti iklan. Native advertising menciptakan rasa ingin tahu calon pelanggan terhadap brand, juga meningkatkan potensi untuk mendapat perhatian audiens. Faktanya, native advertising 53% lebih mungkin dilihat daripada iklan biasa. Dan yang terakhir, native advertising memperluas jangkauan target audiens secara spesifik. Pasalnya, native advertising akan muncul ke audiens yang memiliki kebiasaan dan pola yang relevan dengan informasi bisnis Anda. Kemudian ada affiliate marketing. Affiliate marketing adalah strategi perusahaan yang bermitra dengan orang lain dengan sistem komisi. Artinya, orang tersebut akan mendapatkan bayaran jika berhasil menjual produk melalui link tertentu. Mengapa affiliate marketing menguntungkan bagi bisnis? Secara garis besar, strategi digital marketing ini menambah kelemahan PPC. Alasannya ialah yang pertama, hemat biaya. Tanpa membayar biaya ads, kegiatan promosi dilakukan oleh affiliator. Yang kedua, resiko rugi relatif lebih kecil karena pembayaran komisi terjadi ketika afiliator berhasil menjual layanan Anda. Yang ketiga, menjaring lebih banyak target pasar. Faktanya, affiliate marketing mampu melejitkan revenue hingga 52%. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. Digital marketing memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, memilih media pemasaran digital. Banyaknya berbagai media digital yang ada terkadang membuat bingung pelaku bisnis dalam menentukan pilihan media mana yang akan digunakan untuk marketing digital. Untuk itu perlu memperhatikan hal-hal berikut ini agar pemasaran bisa tepat sasaran. Yang pertama, pastikan kebutuhan teknologi yang dipakai media tersebut dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pilih media teknologi yang mempunyai komponen interface yang mudah dimengerti tim perusahaan. Kemudian, pilih media teknologi yang memberikan fasilitas adanya otomasi dalam proses pemasaran digital Anda. Kemudian yang kedua, memilih konten yang tepat untuk target audience. Kenali dan cari tahu karakter dari audiens yang akan jadi target pemasaran Anda.
Sebelum Anda memilih konten yang tepat untuk mereka, seperti tren apa yang tengah mereka ikuti dan gaya bahasa yang mereka pakai, biasanya hal tersebut bisa mempengaruhi ketertarikan audiens terhadap konten yang Anda buat. Bila tertarik, maka mereka akan memberikan respon seperti likes, share, ataupun komentar. Kemudian yang ketiga, mendatangkan traffic dan leads. Untuk mendatangkan traffic dan leads, pengunjung memang gampang-gampang susah. Anda harus membuat konten yang sesuai dengan target audiens serta mematikan konten Anda tersebar berbagai saluran yang tepat. Kemudian yang keempat, mengukur ROI dan aktivitas pemasaran. ROI atau Return on Investment artinya pengembalian keuntungan yang juga merupakan salah satu tantangan dalam pemasaran digital. Cara untuk dapat mengukur ROI ini bisa menggunakan perangkat lunak yang mumpuni agar Anda dapat memantau dan mengukur kegiatan digital marketing dan transaksi penjualan via online yang terjadi. Dengan adanya pengumpulan data yang akurat dan disiplin, bisa mendukung perhitungan ROI yang lebih tepat dan mudah. 5. Harus selalu tersedianya budget pemasaran. Bukan hanya harus selalu tersedianya budget produksi, namun budget pemasaran juga harus selalu ada dan tersedia. Anda harus memastikan adanya budget pemasaran yang diiringi dengan laporan ROI dari aktivitas pemasaran digital perusahaan. Sebuah survei mengatakan bahwa perusahaan yang menggunakan ROI dapat mengalokasikan lebih banyak budget buat pemasaran. Yang keenam, pengaturan strategi. Pengaturan strategi juga bisa jadi tantangan pemasaran di era digital bagi para pebisnis. Bila salah dalam menerapkan strategi pemasaran, tentunya bukan mendapat untung, malah kalah dengan produk pesaing. Di bawah ini ada 5 strategi digital marketing yang bisa diterapkan. Seperti yang tadi, SEO, email marketing, konten video, chatbot, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ada persaingan bisnis yang ketat. Tantangan digital marketing selanjutnya ialah adanya persaingan yang ketat, di mana kini ada banyak entitas yang mencoba untuk bisa memenangkan pasar di internet. Persaingan inilah yang bisa menenggelamkan bisnis Anda dan Anda pun kalah. Anda bukan satu-satunya orang yang menerapkan sistem pemasaran digital untuk bisa menjangkau semua pelanggan dan ingin meraih untung dan kesuksesan pada akhirnya. Dalam suatu persaingan bisnis, marketing yang gagal mendapatkan keunggulan pada akhirnya akan gagal semuanya. Begitulah kompetisi pemasaran digital bekerja. Karena itulah penerapan 5 strategi pada poin 6 dapat mengatasi solusi dalam menghadapi persaingan bisnis digital. Yang ke-8, kelola website. Pemasaran digital dilakukan untuk dapat mempercepat pertumbuhan bisnis, dan disinilah diperlukan pemasaran yang handal dan praktis. Anda harus dapat menggunakan berbagai media pemasaran yang tepat yang akan membuat bisnis Anda berjalan dengan optimal. Karena itu, Anda perlu punya website yang dapat dioptimasi dengan mesin pencarian. Bukan hanya itu, Anda juga harus punya skema pemasaran melalui media sosial yang pas dengan segmen brand. Perlu diingat, dalam suatu pemasaran digital, pengelolaan website jadi hal yang penting untuk memaksimalkan perolehan leads dan penjualan. Bila Anda tahu cara mengelolanya, Anda bisa mengikuti training cara mengelola website atau bisa juga merekrut jasa eksternal. Nantinya Anda bisa menghubungkan saluran-saluran pemasaran dengan perangkat yang mengintegrasikan website Anda. Kemudian tantangan yang ke-9 adalah merekrut SDM yang tepat agar dapat meningkatkan efektivitas pemasaran digital perusahaan. Pastinya Anda perlu orang-orang yang memiliki kemampuan yang tepat di bidangnya. Pastikan Anda dapat mengidentifikasi dengan cermat orang dengan keahlian seperti yang dibutuhkan perusahaan saat ini. Kemudian temukan mereka di saluran tempat orang-orang tersebut mencari pekerjaan.
Terapkan juga kebijakan masa trial untuk semakin memastikan kecocokan atau keahlian dari anggota baru Anda. Tantangan yang ke-10 adalah tidak ada peremajaan dalam organisasi perusahaan. Era digital identik dengan anak muda. Karenanya, banyak perusahaan digital yang mempekerjakan anak muda mengingat mereka dianggap memiliki karakteristik yang cocok pada era digital. Tapi sayangnya, hal tersebut sulit diterapkan oleh perusahaan yang kurang tenaga anak mudanya. Yang ke-11, cara cepatnya perubahan tren. Perubahan tren yang begitu cepat di era sekarang ini terkadang membingungkan dan jadi tantangan pemasaran online bagi perusahaan. Bukan hanya dari segi teknologi, perilaku konsumen pun kini jadi sering berubah. Karena itu, pastikan Anda untuk selalu bersikap responsif dan dinamis dalam melakukan pengelolaan aktivitas digital marketing perusahaan Anda. Yang ke-12, melatih anggota tim. Dalam mengelola digital marketing, pastinya dibutuhkan anggota tim yang kompak dan solid serta memiliki keahlian yang tepat. Untuk dapat membentuk tim tersebut, Anda perlu mengadakan pelatihan yang tepat. Kenali keahlian dan motivasi dari setiap anggota tim Anda, dan barulah Anda terapkan jenis pelatihan yang cocok untuk masing-masing anggota tim. Pelatihan ini bisa berupa e-learning, kelas offline, buku, dan sebagainya. Yang ke-13 dan yang terakhir adalah manajemen big data. Pengaturan data dalam jumlah besar atau istilahnya manajemen big data mengacu pada informasi yang sangat besar sehingga sulit diproses oleh software database biasa. Untuk dapat mengumpulkan dan memproses sejumlah data besar secara efisien itu tantangan bagi perusahaan seperti perusahaan Facebook, Amazon, Uber yang sukses dikarenakan mereka menggunakan semua data pelanggan. Facebook bahkan punya tim sains data khusus untuk menganalisis kebiasaan serta perilaku jutaan orang.